Hai, hari ini mau review dua produk yang baru saja launching, yaitu New Looks Eyebrow Designer dan New Looks Perfect Liner. Setelah menggunakan dua produk ini, langsung love at the first sight sama hasilnya. Kesan matte dan naturalnya itu dapat banget berasa kita selesai mengaplikasikan Perfect Liner dan Eyebrow Designer ini. Nah, kita mau bahas nih keunggulan dari masing-masing produk itu apa gitu ya. Jadi biar kita enak memasarkannya dan nyaman memakainya. Yang pertama kita bahas dulu dari si New Looks Perfect Liner. Jadi yang paling saya suka adalah packagingnya, ya, cantik banget, simple, kecil, dan warnanya itu hitam. Jadi dapat banget kesan mewahnya. Kemudian teknologinya itu canggih banget, itu disebut dengan R-Matic atau Retractable Matic, di mana, nah, pada saat kita menggunakan atau ingin memakai si Perfect Liner ini, kita cukup dengan memutar saja bagian belakangnya seperti ini. Nah, lalu ujungnya akan keluar. Oke. Jika kita terlalu panjang mengeluarkan isinya, seperti ini, kita bisa menarik ke bawah. Teknologi R-Matic ini sangat membantu kita, ya, ibu-ibu yang mungkin agak-agak rempong kalau harus menggunakan rautan atau pisau untuk meruncingkan bagian ujung dari pensil eyeliner yang biasa kita gunakan gitu. Tapi dengan adanya R-Matic, kita tinggal memutar, menarik, memutar, menarik, seperti itu, sesimpel itu. Kemudian juga dalam pemakaiannya sendiri, teman-teman lihat ya, pada saat digoreskan, nah, lembut saja digoreskan itu langsung melekat si eyelinernya, sehingga ini sangat-sangat ringan dan nyaman pada saat diaplikasikan. Sehingga ini sangat cocok bagi teman-teman yang baru belajar menggunakan eyeliner, karena tidak akan belepotan. Jadi kita tidak perlu menguaskannya atau menggoreskannya terlalu kuat, sudah ada warna yang nempel di kulit kita. Dan juga enaknya lagi, hasilnya itu matte dan natural, karena warna yang dipilihkan oleh PT Dep itu sesuai dengan warna yang bisa dipakai oleh semua berbagai jenis warna kulit gitu. Jadi coklat tua ini tuh sudah sangat-sangat cocok bagi kita yang kulitnya sawo matang, yang kulitnya cerah, atau mungkin yang kulitnya putih dan gelap sekalipun gitu. Kemudian yang bikin tenangnya lagi adalah kita sebagai muslimah tidak perlu khawatir menggunakan produk ini karena sudah dinyatakan halal dan wudu friendly, karena sudah lulus uji tembus air dari Elcocom MUI. Jadi insya Allah kita sebelum wudu pun tidak perlu menghapus dulu make up mata kita, bisa wudu dan sah sholatnya ya. Jadi itu keunggulan dari si Perfect Liner. Dan yang pasti juga hasilnya tahan lama karena bisa tahan 9 jam di cuaca panas atau lembab, dan bisa bertahan sampai 24 jam di iklim yang sedang. Jadi kena keringat atau panas berlama-lama pun akan tetap cucuk meong. Kemudian yang kedua adalah Eyebrow Designer. Gila, keren gak sih namanya Eyebrow Designer? Bukan cuman baju aja nih yang butuh di designer, tapi alis kita pun juga butuh designer. Jadi dalam satu pensil alis ini ada dua fungsi. Yang pertama sikatnya untuk merapikan alis, ya, untuk merapikan alis. Kemudian bagian ujung sisa satunya itu adalah pensil alisnya. Nah, jadi sama halnya dengan Perfect Liner, Eyebrow Designer juga punya teknologi R-Matic yang memudahkan kita untuk mengeluarkan isinya. Jadi nggak perlu rautan atau pensil dibawa kemana-mana, karena pada saat kita ingin menggunakan tinggal diputar. Sangat-sangat mengerti sekali bahwa kita wanita Indonesia yang super sibuk ini, ibu-ibu rempong, ibu-ibu pekerja, ya, butuh hal-hal yang simple tapi tetap bikin kita cantik gitu. Jadi sangat-sangat mengerti sekali kebutuhan wanita, karena memang wanita ingin dimengerti. Nah, jadi selain packagingnya yang cantik, kemudian teknologi R-Matic-nya, dan kemudian ada dua fungsi dalam satu pensil alis, keunggulan lainnya juga tahan lama, wudu friendly, dan waterproof. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman semua? Ayo semua pakai eye series dari New Looks, Eyebrow Designer, dan Perfect Liner agar kita tampil makin cantik, makin mempesona. Karena fungsi dari New Look series adalah untuk memperindah mata kita, menonjolkan keindahan mata kita. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat alis adalah dengan menentukan bingkai atau frame alis. Jadi pertama kali kita harus bikin frame-nya dulu ya, kita bikin bingkai-bingkainya dulu, nanti setelah itu baru kita isi bagian tengahnya. Nah, jadi ini sebenarnya baru bisa bikin alis tuh seminggu yang lalu ya, karena bener-bener belajar bikin alis demi bisa menggunakan Eyebrow Designer. Jadi
dijamin teman-teman yang belum pernah bikin alis pun juga pasti bisa mengikuti tutorial ini. Yang pertama adalah kita sisir dulu alis. Kita sisir alisnya agar lebih mudah pada saat nanti kita mau mengisi si alis tersebut. Oke, lalu kita tentukan 3 titik teratas ya, 3 titik untuk membuat bingkai alis tersebut dengan cara meletakkan pensil alis di sini. Nah, ini jadi titik yang pertama. Kemudian mulai lagi dari sini ke ujung bola mata bagian luar ya. Oke, sini. Nah, kemudian yang ketiga juga, tapi arahnya paling ujung mata. Kita buat dari sini, arahnya ke sini. Nah, berarti di sinilah ujung akhir dari alisnya. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan garis tersebut. Jadi pada saat menghubungkannya pun tidak perlu terlalu keras ya, tidak perlu terlalu kuat. Oke, selanjutnya kita isi saja bagian tengahnya. Oke, tadi kan kita gunakan 3 titik itu untuk menentukan bingkai atas. Begitu juga kita lakukan untuk menentukan titik di bagian bawahnya ya. Nah, setelah kita buat bingkainya, kita isi seperti ini. Oke, lalu kita ratakan dengan sikatnya. Jadi dalam satu eyebrow designer ini sudah ada sikat dan ujung satunya buat menggambar atau mengisi si alis tadi. Kemudian tinggal kita rapikan deh. Ini bagi yang sudah pro, jika merasa cara bikin alis saya terlalu sederhana atau simple, mohon maaf ya, karena memang baru-baru banget belajar, tapi alhamdulillah puas dengan hasilnya. Oke, nah kita lakukan hal yang sama ke alis yang Nah, selanjutnya kita mau buat garis mata dengan menggunakan New Looks Perfect Liner. Caranya lebih gampang lagi. Kita ambil si New Looks Perfect Liner, lalu kita putar sampai keluar ujungnya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Oke. Nah, lalu kita buat garis di bagian atas mata. Jadi bagi yang belum terbiasa untuk bikin eyeliner, caranya bisa dengan cara ditarik seperti ini. Oke, bikin sudut, jadi tergantung bentuk mata. Kalau saya matanya agak sipit, jadi biasanya saya buat kayak ada sayapnya gitu. Nah, pada saat kita membuat garis mata menggunakan eyeliner, pastikan kita membuatnya satu arah ya, jadi tidak bolak-balik seperti ini, tapi ya keluar saja, mau ke dalam saja gitu. Jadi tujuannya agar dia terlihat. Nah, kemudian lakukan hal yang sama dengan mata yang satunya. Jadi bagi yang belum terbiasa, saya pun juga seperti itu mungkinnya. Jadi biar lebih gampang atau memudahkan kita pada saat membuat garis mata, kita bisa menarik ujung mata seperti ini. Lalu kita buat deh garisnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi satu arah saja, ke dalam atau keluar. Kalau rasanya lebih nyaman keluar ya boleh dibuat keluar, tapi kalau lebih nyaman ke dalam juga boleh dibuat ke dalam. Simple, selesai.